Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini materi kita adalah materi hadis dan hadis yang kita akan baca adalah salah satu wasiat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kata guru kita di dalam kitab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Ya. Jadi ini hadis mengandung banyak edukasi dari Nabi, nilai pendidikan dari Nabi untuk sahabatnya bernama Abu Hurairah dan untuk kita semua para umatnya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza nadhara ahadukum, jikalau salah seorang dari kalian melihat, apa yang dilihat? Ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, ya, orang yang lebih darinya, apakah dia lebih dari sisi harta atau penampilan-penampilan yang lain? Ya. Bagaimana kata Nabi? Walyanzur ila man huwa asfala minhu, ila man huwa asfalu minhu. Maka sebaiknya juga dia harus melihat orang yang lebih di bawah darinya. Ya, mimman fuddila alaihi, yang kira-kira dia lebih di atas daripada orang itu. Agak betulan ya hadis ini. Seandainya ada orang misalnya melihat orang lain, kalau ternyata orang yang dilihat itu misalnya lebih kaya daripada dia, lebih banyak hartanya daripada dia, lebih menarik hidupnya daripada dia, kata Nabi sebaiknya dia juga melihat orang yang kira-kira dirinya lebih kaya daripada orang itu, supaya seimbang. Ya, Pak Kosimata jonga kimat teru masih sakit. Kosimata jonga kimat teru man rasa-rasa kimatu. Nakadembe ya no, baik melisi kepala lutu. Agar apa tujuh ke dia di meli kepala lutu, agar lebih dipigau.
Kalau kita tidak bisa punya pesawat pribadi seperti orang itu, paling tidak kita harus melihat orang yang kira-kira di bawah kita dari sisi ekonomi. Oh ya, no kasi masa beda nih, berarti syukur karo iya paya mamotro na. Oh ya, no kasi malalo mopi syukur na roya pangkana sa bedaku. Ya, iro riolo masya Allah. Ya, kok engkau pun na motor, wah luar biasa ya. Maka dan itu ya, nunggu motor bebe, ya, motor bebe, ya rega sepeda age sila naro, sepeda sinking, ya ro, engkau besar, ya, mega mopa to riolo malana. Moto sepeda ke sini itu pagaganap punai. Jadi iru nabita ternyata masya Allah dia mengedukasi para sahabat. Ya, ketika melihat kira-kira orang lebih di atas daripada dirinya, hartanya lebih banyak dari dirinya, yang lainnya lebih banyak daripada dirinya, sebaiknya juga dia harus mengimbangi dirinya untuk melihat orang yang sedikit ada di bawahnya, supaya dia masih sepeda tinggi. Ya. Dan Allah itu Bapak Ibu sekalian maha adil sesungguhnya. Maha adil. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya, jangan pernah merasa bahwa kenapa Allah melebih-lebihkan hambanya yang satu itu, saya tidak begitu. Ya, itulah caranya Allah kira-kira mencintai kita. Dia nampak pada mana ini? Wadik janji Allah Ta'ala, orang itu mungkin diberi kelebihan ya dari satu sisi, tapi ada kekurangannya di sisi lain. Kita mungkin dari sisi itu kita sangat kekurangan, tapi pada waktu yang sama kita punya kelebihan yang orang itu tidak miliki. Jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini janji engkau tahu. Ya, dari satu sisi usahanya mungkin oke, hartanya juga mungkin oke, ya. Tapi ternyata Allah itu tidak terlalu banyak memberikan kesempatan untuk beribadah misalnya. Dia sibuk dengan hartanya, sibuk dengan ininya, sibuk dengan itunya. Akhirnya untuk dirinya dengan Allah kurang. Ini dasabat itu gagah diurusu, kita bisa lebih fokus untuk ibadah, bisa lebih banyak ibadah daripada orang itu. Begitulah caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi deno diki simata ada sana istilah selalu melihat ke atas, mendongak ke atas, ya sampai-sampai kita cemburu. Sekalipun sebenarnya memang di dalam Islam itu yang namanya cemburu itu al-ghirah atau jealous itu boleh dilakukan, tapi hanya dalam dua hal saja. Kita bisa cemburu sama orang yang lebih kaya daripada kita. Kalau seandainya orang yang lebih kaya itu justru harta yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai amanah, misalnya dia gunakan untuk kebajikan, ya kegiatan sosial, mendirikan sekolah, membantu fakir miskin, membantu orang yang butuh, nah itu yang bagus. Ya maka dia kasih macam nama tu kami buat sekolah. Belum matoka masumpang mak tapi agan nanti gua kain nasabade upah pada ya roh. Adakah kecemburuan seperti itu dan itu bolehkah seperti itu? Boleh saja.
Ya, boleh saja. Ya, tapi Allah itu Maha Adil. Kalau kita tidak bisa di situ, kita bisa berbuat lebih banyak menyamai orang itu dengan yang lain. Ya, dengan yang lain. Ada orang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang itu ibadahnya rajin, sedikit-sedikit dia naik umrah, sedikit-sedikit dia ibadah ke haram. Saya ini tidak punya modal. Ya, apa kata Nabi SAW? Kamu tidak perlu mengikuti jejak itu. Apakah kamu saya tidak mau ajarkan? Baca ini, baca ini, baca ini. Maka pahala bacaan-bacaanmu itu akan sebanding dengan pahala yang dia lakukan. Itulah Nabi SAW. Jadi iro ternyata dicenggih, dia nama kena cek ditempuh bahwa di zaman apa pada perlolongan ada orang rajin tawaf, rajin sa'i, rajin ini, rajin itu. Kita tidak mampu di situ, bisa saja kita melakukan hal-hal yang lain. Ya, lalu kemudian iro matu pahalana pada si baba iro. Pada ni contohnya iro pangulutta gurunta Imam Malik ya bin Anas rahimahullah pernah ditanya ini tentang kasus kenapa tarawihnya orang Madinah itu lebih banyak jumlah rakaatnya daripada orang-orang Mekah. Ya, katanya orang-orang Mekah itu kalau tarawih cuma 8 rakaat mereka selesai. Kenapa kita di sini katanya lebih banyak daripada itu? Bukankah orang Mekah dengan orang Madinah itu sama? Ya, maksudnya nabinya sama, pemahaman keislamannya sama. Ya, semuanya sama. Ya, kenapa harus sampai 20 bahkan sampai 30 sekian? Ya, secara bijak Yero ada guru Imam Malik mengatakan memang dari sisi kemampuan beribadah antara kita dengan orang-orang Mekah sama. Tapi peluang untuk lebih banyak mendapatkan pahala antara kita dengan orang Mekah tidak sama. Maka agama sunnah orang Mekah itu, kata Imam Malik, orang Mekah itu disebutkan di dalam kitab Duha al-Islam. Ya, ditulis oleh seorang ulama kontemporer. Ya. Itu katanya orang Mekah memang tarawihnya 8, tapi setelah mereka itu tarawih 8 rakaat, mereka itu langsung ke Ka'bah keliling. Ya, mereka itu tawaf. Apa artinya itu? Mereka tarawihnya singkat, dapat pahala di situ, lalu kemudian dia pergi tawaf di Ka'bah, dapat lagi pahala. Jadi runtuh tu pahala koi, runtuh tu koi. Coba ini nasatu Madinah. Ipapade tarawih si bawa tu Makkah, arwah kepura ya roh agak melo dipigau. Kita mau ke mana? Mau tawaf? Tawaf di mana? Ka'bahnya tidak di sini. Ka'bahnya ada di Mekah. Seandainya makawe-kawe wa Mekah, ya magaga terluka kuskiro luka. Nah, naik mobil saja. Jarak tempuh Mekah Madinah sekarang itu ya itu kurang lebih 500 kilo. Apalagi kalau dulu kan, kapan bisa sampai kalau naik unta? Jadi itulah bijaknya ulama dulu supaya nase pada palolong ini tambai wirakaat na iro tarawita supaya tinggi sebanding dengan pendapatan pahala yang didapatkan oleh orang-orang Makkah, karena mereka tarawihnya singkat tapi habis itu mereka tawaf. Kalau itu yang kita mau ikuti tarawihnya 8 ya sudah selesai, mau tawaf tidak bisa, berarti pasti
secara kalkulasi pahala pasti kita kalah dengan mereka, dan kita tidak mau seperti itu. Makanya ditambah sunnahnya, karena itu tawaf juga sunnah hukumnya. Jadi gitu. Itulah ulama kita itu mengajari kita, ya. Dan tidak ada yang bantah. Ya, Imam Malik itu muridnya, ya, Imam Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar itu pernah juga belajar sama Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, istri Nabi Aisyah, Abdullah bin Umar, lalu kemudian melahirkan Sa'id bin Musayyib, seorang ulama. Karena di dalam sejarah Madinah itu terkenal dengan 7 ulama besar dari kalangan tabi'in, termasuk Sa'id ibn Musayyib. Inilah Sa'id ibn Musayyib melahirkan seorang ulama dari sekian banyak yang dilahirkan, termasuk Imam Malik bin Anas. Imam Malik melahirkan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i melahirkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal melahirkan Imam Bukhari, Imam Bukhari melahirkan Imam Muslim, Imam Muslim melahirkan terus. Begitulah, itu salah satu jalur, tapi banyak yang lain. Ya, jadi ilmunya juga mentok pada sahabat Nabi, bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu dalam hidup ini, kata guru kita di sini, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tabibul atibba. Ya. Jadi Nabi itu dalam hidupnya tidak hanya berfungsi sebagai seorang nabi itu, tapi dia adalah dokternya para dokter. Ya. Demi welo makala sandroe. Nah, sebab makala le dia kalinga. Tapi makala ki tabibul atibba, ya, dokternya para dokter. Ya. Memang tradisi keilmuan para ulama itu sering menggunakan istilah-istilah yang mirip seperti itu. Misalnya ada orang disebut dengan paparentana pandritai, misalnya kan, itu ada digelari seperti orang itu. Misalnya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, itu seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, itu digelari sebagai sultanul ulama, ya, rajanya para ulama, penguasanya para ulama, paparentana sininna pandritai. Itu gelaran yang dikasih. Sahabat-sahabat Nabi juga begitu. Banyak sahabat, misalnya ada sahabat digelari oleh Nabi sebagai pengamannya umat ini, misalnya aminu hadhil ummah, ya, pengamannya umat ini. Ya, luar biasa kan kumakadaki pengamannya umat ini. Itulah sosok sahabat bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu digelari oleh Nabi dengan Abu Ubaidah bin Jarrah aminu hadhil ummah, pengaman ye ummah, bantuan aku angkan ya ruaman itu. Ya, dek nagaga melo pariare kon kay pa capa ko. Ya, salah mete ko nagadet tiduci daculi. Ya, kira-kira begitu kalau bahasa sekarang seperti itu. Ya, tabibul atibba yusakhisu bihikmatihi da'ah wa yasifud dawa. Jadi itu Nabi SAW bisa mengidentifikasi kalau orang ini sakitnya ini. Jadi itu Nabi SAW sangat paham. Oh iya tahu malah sama koi he.
Oh Pak Burak wangi dia ringi. Saya Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita baca sejarah hidupnya, sebenarnya juga adalah dia seorang dokter, gitu. Ya, seandainya bisa kita katakan Nabi itu adalah seorang dokter. Ya. Ya. Dek mirikin lalu kemakmurah. Maka dan kata malasa di terapi seperti yang sekarang ini kan ada dokter yang suka menterapi, tapi sebenarnya Nabi itu adalah seorang dokter. Selain beliau adalah seorang nabi, dia adalah seorang dokter. Iya, sama ulama-ulama yang lain, ya, Ibnu Sina, ya, itu seorang ulama, seorang filsuf, dan juga pada waktu yang sama dia adalah seorang dokter. Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, juga pada waktu yang sama dia adalah seorang dokter. Ya, teori-teori Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam dunia kedokteran itu masih dipakai di Eropa sana. Ibnu Rushd, itu ada Ibnu Rushd dua orang, Ibnu Rushdil Hafid dengan Ibnu Rusdi sang kakek. Ya. Jadi Ibnu Rushdil Hafid ada sang cucu, ada Ibnu Rusdi kakek gitu. Itu juga adalah seorang filsuf dan dia juga adalah seorang ahli dalam dunia itu. Banyak ulama-ulama kita, Al-Khawarizmi, ya, dan seterusnya, banyak sekali. Nabi juga sebenarnya begitu, ya. Makanya kemudian kenapa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis kitab tentang Nabi dari sisi pengobatannya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kitabnya. Ya, At-Tibbun Nabawi. Ya, At-Tibbu An-Nabawi bentuanna, ya, pengobatan ala Nabi. Itu ditulis. Bahkan ada kitab yang lain juga ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, namanya Zadul Ma'ad. Ada kitabnya itu Zadul Ma'ad. Itu juga isinya di dalam kitab Zadul Ma'ad itu adalah banyak berkaitan tentang pengobatan secara tradisional. Kalau kita sekarang pakai ramu-ramuan ini dan itu banyak di situ yang dilakukan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak salah kalau Nabi bisa mengidentifikasi, ya, apa istilahnya kalau dalam dunia kedokteran, diagnosa itu penyakitnya ini orang agaklah santa Pak, jadi mau kondisi lo magani mungkin identifikasi, oh bapak ini mungkin kurang vitamin apa, kasih resep minum, ya alhamdulillah barakana, ya dia berhenti dari penyakitnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan pemimpin-pemimpin Islam juga banyak begitu. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika perang salib, ya, melawan beberapa sekutu yang memusuhi Islam, ya, itu ternyata Salahuddin seorang panglima perang, dia juga seorang ulama, dan ternyata dia juga seorang ahli pengobatan. Ya, ketika pemimpinnya pasukan salib itu sakit, kalau tidak salah namanya Richard itu pemimpin salib, itu dia sakit. Salahuddin itu dia menyelinap masuk ke dalam istananya Richard itu dan dia obati, padahal ini musuh besarnya, dia obati. Dan yang tahu kalau dia yang obati itu adalah pengawalnya itu Richard. Padahal Richard itu tidak pernah ketemu dengan Salahuddin dan dia begitu benci sekali dengan Salahuddin.
Iya. Saking bencinya itu Richard, ada tawanan perangnya, kurang lebih 1.000 orang habis dibunuh semua itu sama Richard. Pasukannya Salahuddin ditahan, itu dibunuh kurang lebih 1.000 orang. Padahal itu tawanan perang itu tidak boleh dibunuh sebenarnya. Ya, itu di dalam Islam tidak boleh. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu. Tapi pada dasarnya tidak boleh. Ya, nanti kemudian pada akhirnya Richard itu baru tahu orang yang paling kamu sesungguhnya benci itu adalah orang yang mengobatimu ketika kamu sakarat. Karena dia nggak tahu, makanya itulah orang yang selalu kamu benci. Sebut namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa bisa dia masuk di sini? Jadi ulama-ulama dulu sama mungkin dengan tradisi ya film-film apa namanya itu, film-film kungfu kan. Ya, dia di samping sebagai mahaguru kungfu, dia ahli racik obat juga itu. Ya biasa obat-obat tradisional supaya pokoknya menonton film luar. Wah, ada orang hanya dia yang tahu resepnya kalau orang keracunan, datang buku di situ, kasih minum, kasih ramuan ini obat-obatan, naik pan. Nah, gitu dia. Di Islam itu sebenarnya seperti itu. Ya. Fahuwa ala basiratin min rabbih allamahullahu min ladunhu ilma lam yu'tihi ahadan minal alamin. Jadi itulah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim itu menjelaskan bahwa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu kurang lebih 1.200 jumlahnya. Ya, banyak sekali. Ya, dan ada seorang ulama mencoba mengumpulkan mukjizat-mukjizat Nabi itu dalam bentuk buku. Tebal bukunya. Ya, mukjizat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah hitung sisa butuh memoga 200 perodilalam mukjizat atau siaga. Tapi menurut Imam Muslim itu 1.200 mukjizat yang diberikan oleh Allah pada Nabi. Banyak sekali kelebihan-kelebihan. Ya. Kalau Allah yang mau memberikan, ya siapa yang bisa melarang? Tidak ada kan? Allah memuliakan nabinya, maka dia akan memberikan sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, dan Nabi sendiri mengaku itu. Dalam konteks sederhana, Nabi pernah mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ya, aku telah diberikan 5 perkara oleh Allah, di mana 5 perkara ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada seseorang, termasuk kepada nabi-nabi yang ada sebelumnya. Itu salah satu contoh bahwa ada yang diberikan oleh Allah kepada Nabi tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh para nabi yang ada sebelumnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu dan kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu para jamaah. Siapa tahu ada yang ingin berkomentar, tidak apa-apa, bolehlah, silakan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Kita membahas beberapa doa itu
Kada magitasan. Itu ada yang di bawahnya Aisyah dari Islam. Iya, bisa tadi buatnya Aisyah dari Islam. Apa Ya. Kalau dia mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya ditulis di mana? Oh, berarti sumbernya mungkin. Jadi rawinya, ya. Jadi rawi hadis itu dari Aisyah, tentu dari Aisyah dari Nabi. Kalau hadisnya bukan hadis kalau dia hadis marfu, berarti itu hadisnya Nabi yang mengucapkan, gitu kan? Nah, memang Aisyah yang meriwayatkan hadis itu, tapi itu sesungguhnya mungkin dari Nabi kalau hadisnya marfu. Ya, karena ada itu hadis, ya para ulama mengatakan itu hadis, tapi sesungguhnya itu hanya mauquf. Ya, maksudnya sahabat yang mengatakan itu dah bukan Nabi. Namanya hadis mauquf. Ya. Tapi kalau secara umum ya kalau Aisyah berarti itu dari Nabi. Ya, berarti dia yang rawikan, riwayatkan itu hadis. Berarti besar kemungkinan bahwa yang dimaksud, apalagi ada radhiyallahu-nya, radhiyallahu anha, berarti tentu Aisyah, ya istri Nabi yang dimaksud sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Karena ada juga buku itu, ya ada buku sangat terkenal seorang ulama besar perempuan, tokoh perempuan. Ya kalau di dunia Arab itu pasti dikenal, namanya Aisyah binti Abdurrahman, digelari dengan bintu Syati. Ya, saya pernah ketemu dengan beliau karena dia sudah tua sekali. Dia adalah seorang ulama, ya orang Mesir. Itu ada banyak kitabnya, cuman kalau di Indonesia kan mungkin kurang. Termasuk karyanya di tafsir, ada tulisannya tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu digelari sebagai bintu Syati, anak pantai begitu. Mungkin karena dia tinggalnya di pinggir-pinggir pantai, makanya disebut bintu Syati. Ya, Profesor Dr. Aisyah binti Abdurrahman. Ya, kalau Aisyah radhiyallahu anha berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya yang dimaksud. Saya pernah mendengar bahwa ada pertanyaan dua ini bukan palsu, tapi tidak dikatakan ada tanda diri yang mana. Ya. Ya. Tentu saja hadis-hadis itu banyak memang hadis-hadis palsu, hadis-hadis munkar, tapi itu oleh para ulama-ulama hadis, ya, dan ini harus diapresiasi oleh kita generasi sekarang. Seandainya tidak ada ulama-ulama kita ya ahli hadis tempo doloe, bisa jadi kita tidak mampu membedakan ini hadisnya palsu, ini hadisnya benar, ini hadisnya setengah benar dan seterusnya. Karena di dalam sejarah penulisan hadis ada istilah wadda'. Wadda' itu artinya adalah orang yang memang kerjanya membuat hadis palsu. Ya, dia membuat hadis palsu. Zaman-zaman memang tuyro, tapi seorang ulama hadis pasti dia tahu bahwa ini hadisnya. Karena itu mencari hadis itu harus runut. Makanya Imam Bukhari, Amirul Muhaddisin, ya, dia itu tidak sembarang menulis hadis. Jadi Sahihul Bukhari itu ia pernah pertamai hadisnya. Imam Bukhari misalnya mendengar hadis itu dari mana? Dari sini.
Bapak ini dengarnya dari mana? Dari sini. Bapak ini dari mana? Dari sini. Bapak ini dari mana? Dari sini. Bapak ini dari mana? Dari sini. Bapak itu dari mana? Dari sini. Bapak itu dari mana? Dari sini. Bapak itu dari mana? Dari sini. Sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Mutawatir. Masukkan. Itu hadisnya sahih. Karena ada orang, ini hadisnya, dengar dari mana? Dengar dari Syekh Muhammad. Dicari Syekh Muhammad itu lahir pada tahun berapa? Tahun sekian. Meninggal tahun berapa? Meninggal tahun 70 misalnya, 1970. Nah ini orang baru lahir tahun 1975. Kapan ketemunya? Wah itu masuk dalam kategori al-jarh wa ta'dil. Jadi ada ilmu-ilmu hadis itu yang perlu dipaham. Ada al-jarh wa ta'dil. Oh ini orang suka berdusta, ini memang adil, ini kuat hafalannya, dhabit, ya dan seterusnya. Nah, itu Imam Bukhari, metodologi penulisan hadisnya seperti itu. Ya, pemakai tiki mon roman kelingi hadisnya maka dia anu. Siapa tu siruntu, maka dia nak siruntu. Berarti dia kelinga nih, nah, itu diragukan. Ya. Makanya Imam Bukhari itu kalau ada hadis, biar tak satu hadis, Imam Bukhari satu hadis saja itu, dia pergi cari itu ulama, sekalipun harus dia menyeberang laut gitu. Lalu itu nasabah. Imam Bukhari itu pernah meninggalkan Baghdad, ya kampungnya, dia pergi mencari, ingin memperjelas satu hadis. Betulkah ini hadis diriwayatkan oleh Syekh ini? Betul. Bukan ini Nasari. Dia berhari-hari itu naik kuda, bahkan jalan kaki. Ketemu dengan Syekh itu. Wah, pas ketemu, nah itu Syekh sementara di ladang, saudara-saudara, nah, nolli yaro keledainya, khimarnya, keledai. Apa ke? Tidak mau itu keledainya datang. Jadi malah ya ke sana. Dia ambil kayak baku-baku. Nah, penepitan ni orang keledainya. Lari keledai, madepe. Ternyata orang baku-baku ini itu gagal di sana. Imam Bukhari tidak terima hadisnya itu orang. Ada nasab. Saya tidak terima hadisnya. Karena dia itu muttaham istilahnya kalau dalam bahasa mustalahul hadis. Dia berpotensi suka berdusta. Makanya dikhawatirkan jangan sampai alena tumimi wa yaruhat desa. Nah sampai ruhat desa kama gambar di bahasa Arab. Apalagi orang yang ahli dalam sastra, bisa sekali dia susun hadis itu. Ya. Pada contohnya utlubul ilma min talab apa utlubul ilma walau bisi. Ya, itu hadis. Tidak ada ulama hadis yang meriwayatkan itu hadis. Di kutubus sittah, kutubut tis'ah tidak ada itu. Tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina, cari tidak ada. Ya, makanya kebanyakan ulama mengatakan ini hadisnya maudhu. Ya, gitu. Banyak seperti itu. Ada kitab yang ditulis oleh para ulama, ya bukan yang sekarang, karena kalau yang sekarang kan banyak. Ada silsilatu al-ahadits al-dha'ifah, itu ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Banyak orang itu pokoknya nangkah desa nama kada menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani sahih, maka itu belum tentu juga. Belum tentu. Kalau kita mungkin di Indonesia itu terpaku dengan itu. Kalau di Arab itu belum. Karena Syekh Nasiruddin Al-Albani memang dia adalah penghafal hadis, tapi banyak juga yang meragukan apakah dia betul penghafal hadis saja atau memang dia adalah seorang muhaddis. Begitu. Kalau dulu ada Syekh Muhammad Syakir, itu diakui seorang ulama hadis, diakui itu adalah Syekh Al-Bumari.
Ya, kalau tidak salah dari Tunis apa dari Aljazair. Ya, itu memang sanadnya dia jelas dari gurunya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya sanad. Ya, begitu. Jadi ulama-ulama hadis itu masya Allah luar biasa mereka itu. Ya. Makanya ini satu pesan bagi kita, ketika kita membaca hadis, janganlah kita langsung mengatakan wah ini hadisnya lemah. Ya, perjuangan ulama kita tempo doloe, ya kalau mereka mau dibayar mencari satu hadis saja itu tidak bisa ya. Lalu kemudian kita tiba-tiba belakangan datang, oh ini hadisnya lemah, buangi, diterima. Nah, hati-hati. Tidak semua hadis lemah itu harus ditong sampah tempatnya. Imam Bukhari sendiri itu menulis kitab tentang hadis karena dia merasa ragu tentang hadis itu, maka dibuatkanlah kitab khusus namanya Al-Adabul Mufrad. Ya, jadi itu Al-Adabul Mufrad itu adalah kitab yang berisikan hadis-hadis, tetapi menurut para ulama hadis itu hadis-hadis yang bermasalah menurut Imam Bukhari sendiri, sehingga hadis itu tidak dimasukkan di dalam kitab sahihnya. Nah, jadi betuana napa depungengi oh yang tama ya tama dibarengi umrah khusus, dibarengi kitab khusus, disebutlah dengan Al-Adabul Mufrad. Itu ada. Ya. Makasih Pak Tanaka. Siapa tahu ibu-ibu di belakang. Ya. Ya, terima kasih sangat yang saya sepakati yang saya butuh tadi tidak dijelaskan detail seperti yang ada mengenai sahabatnya dikalahkan oleh seseorang dalam hal katakanlah haji atau umrah. Kemudian Nabi mengajarkan suatu amalan pada sahabat, ketika kau amalkan ini maka pahala berada itu sama pahala dari mereka yang melakukan ibadah itu, dan menurut kamu tidak mau melakukan ini. Jadi ini dijelaskan kepada amal-amal yang bisa dilakukan ini sehingga pahala sahabat mereka yang melakukan dan beberapa mereka. Makasih. Banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Kasih contoh, misalnya istri Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, ya itu pernah mengatakan kepada Nabi, kami juga ingin ikut berperang, berjihad, ya kan? Ya berjihad, ya. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu tidak perlu berjihad angkat senjata seperti laki-laki, ya kan? Ya, yang paling penting kalau perempuan itu mau, ya sudah. Paling tidak misalnya dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya, itu contoh. Atau mungkin misalnya ada orang sahabat datang kepada Nabi meminta izin untuk pergi berjihad. Tapi Nabi justru mengatakan, apakah orang tuamu masih hidup? Bilang masih. Lokanu tungkai. Kamu tidak perlu ikut berperang, tapi kamu kembali ke rumahmu, rawatlah orang tuamu, jagalah orang tuamu itu dengan baik. Maka
apa yang didapatkan oleh yang lain itu juga seperti yang kamu dapatkan. Ya seperti itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, kalau mau diulas banyak sekali. Jadi intinya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam selalu juga bisa melihat kondisi sahabat itu. Ini kira-kira sahabat ini tidak bisa dia ini. Nah, ada seorang sahabat buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Melo toilo keberjihad. Apa kata Nabi? Jangan nih, kamu urusi saja ini masjid. Ya, maka itulah jihad. Kamu urusi ini masjid, tamai wetue, ikona makban, kode gaga imang ikotona. Ya, pokoknya kamu fokus di masjid saja. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ada riwayat lain mengatakan bahwa pada akhirnya juga Nabi mengikutkan Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang yang buta ikut berperang. Pak macina ladai, pokoknya saya juga mau ikut berperang. Nabi itu saking hormatnya, sayangnya sama sahabat ini. Padahal aku dipikir-pikir iki, loka babi mah pan rasa-rasa ini. Dia nama rasa, ini nama rasa-rasa tuh pak. Dia nama kita. Meloni di rem matu, menduni matu, ini sih pan rasa-rasa. Tapi maka dari pengulut Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, saya juga tahu diri saya orang buta. Tapi kau tambah cuekan nama musuh, tahu bisa matu tu, maka apa yang mesti saya lakukan, gitu kan? Ya, maka Nabi tak ini, meniba kalau ada kibali macam ya, tajan diikutkan, masya Allah. Abdullah bin Ummi Maktum itu disebutkan di dalam sejarah ketika terjadi perang, dia tidak pernah mengambil batu lalu kemudian melemparkan batu itu ke arah musuh kecuali pasti ada yang dikena. Padahal kutub utama dia polisi lalu Pak Kodemo lesi mengata ikut tu borol indrong nataro, tapi Abdullah bin Ummi Maktum ketika dia ini banyak orang ini sahabat-sahabat Nabi, tapi dia melempar selalu tepat sasaran. Jadi inilah basirah kata ulama. Memang barangkali mata yang buta tetapi hatinya sangat tajam penglihatannya, sehingga setiap dia melempar pasti akan. Tania ulunna silona narimpe, ulunna yero musuh-musuhnya kena. Itulah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu penjelasan singkatnya. Ya, banyak sekali. Ya. Lagi nih, Baswar, kita kasih kesempatan ke ibu-ibu kalau ada yang mewakili satu orang bisa. Oh itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan pada kesempatan yang diberikan menyambut tadi tentang perang. Saya lebih kembali berpikir tentang apa yang sedang terjadi di Palestina antara Israel dan Palestina. Bagaimana saudara-saudara dari Palestina mengalami begitu peperangan di lumpur bahkan setiap hari. Kemudian saya ingin bertanya mungkin kita sebagai masyarakat awam mungkin kita bahkan tidak paham apa sebenarnya permasalahan antara Israel dan Palestina. Namun sebagai saudara Muslim, kami itu berhati-hati melihat saudara-saudara kita.
Kemudian kita muslim di Indonesia sebenarnya Ustaz, apa yang harus kita lakukan selain berdoa misalnya? Adakah sesuatu yang bisa membantu saudara-saudara kita di sana sehingga tidak terlalu keadaannya terpuruk? Mungkin pertanyaan ini sedikit melenceng, tetapi itu yang terlintas di pikiran saya dan semoga Ustaz bisa memberikan kepada Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini persoalan ya, persoalan. Ini kalau kita mau jelaskan panjang lebar ini nanti bisa sampai jam sekian. Sejak dulu konflik antara Palestina dengan orang-orang Israel. Saya hanya ingin menjelaskan pertama. Ya, orang-orang Israel itu apa ya? Ya, kalau dikaitkan dengan gerakan Zionisme ya memang pernah ada konferensi, kalau tidak salah namanya konferensi apa itu? Nietzsche kalau tidak salah, Nike atau Nietzsche atau apa itu? Ya, orang-orang Yahudi itu ingin mencari satu tempat yang kemudian bisa ditempati oleh orang-orang Yahudi, yang pada awalnya itu sebenarnya di Amerika Latin. Ya, kalau tidak salah dalam sejarahnya itu, ini Sahyun ya, Sahyun itu Zionis. Jadi Zionis itu kalau tidak salah dia di Amerika Latin, di negara mungkin Brasil atau apa itu. Ya, pokoknya sekitar situ. Tapi ternyata ada seorang Yahudi yang kaya raya itu namanya Soros ya. Inilah Soros ini yang bukan Sorro. Kalau Sorro itu yang ahli pedang dalam film, ya kan? Ini Soros. Ini yang mengendalikan perekonomian karena dia adalah seorang kaya raya. Dia mulai masuk di daerah Palestina itu, membeli sedikit demi sedikit tanah. Lalu kemudian orang-orang Israel itu datang, orang-orang Yahudi berkumpul di situ. Kelebihannya orang-orang Yahudi itu konsepnya kita orang-orang Islam sebenarnya dipakai. Mereka itu, kamu Yahudi, tidak peduli dari mana, yang penting Yahudi ku tama kok, Yahudi ku tama kok. Dan apa ada di selenge Muslim Indonesia, jangan. Ini untuk orang Arab saja. Itu beda dengan dulu itu konsepnya kita. Ada orang mau naik Mekah, siapapun mau naik Mekah, yang penting dia Muslim, tidak perlu ada paspor, tidak perlu ada ini, tidak perlu ada itu. Iya kan? Yang penting dia seorang Muslim, bebas. Endre ini gare Mekah dengan paspor ta. Udah nanti kengi kerumer napa lisu kita dideportasi. Orang Yahudi yang dipakai justru itu konsepnya. Orang-orang Yahudi dari mana pun, kamu adalah seorang Yahudi, ya masuk. Yang penting Yahudi. Inilah yang, karena orang-orang Yahudi itu meyakini sebagai Sya'bullahil Mukhtar. Kalau dalam bahasa ininya, mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, dan mereka itu merasa punya hak di daerah situ, Palestina. Itu kalau ini panjang sekali. Ada haikalnya Sulaiman di sana. Ya, tentu saja intinya begini. Kita orang-orang Islam itu diikat oleh kita bersaudara karena kita ini diikat oleh keyakinan yang sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi karena aturan negara bangsa sekarang tidak mungkin kita bisa mengintervensi langsung begitu saja. Karena ini ada aturan, ada hukum yang mengatur, tidak boleh kita langsung mengintervensi karena itu masalah internal. Maka paling tidak
kita punya organisasi Islam, itulah yang kita harapkan. Ada OKI misalnya, ya kan? OKI itu sampai hari ini yang selalu berusaha berjuang untuk memberikan perhatian khusus kepada orang-orang Islam yang sedang bermasalah, termasuk orang-orang Islam yang kira-kira minoritas berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tidak seagama dengan kita misalnya. Ya itu OKI yang diharapkan. Yang kedua, ya tentu secara diplomatik. Ya, kita berharap Indonesia punya peran, pemerintah kita punya peran, dan saya kira pemerintah kita tidak bisa kita nafikan selama ini dia punya peran penting untuk memberikan sumbangsi partisipasi dalam bentuk apa sehingga kemudian konflik yang berkepanjangan itu tidak bisa diselesaikan. Ya, bisa diselesaikan. Paling tidak ya doa, paling tidak ada gerakan-gerakan sosial. Ya, misalnya kumpul ini, lalu kemudian dikirim. Itulah salah satu bentuk solidaritas kita. Karena kita mau juga berangkat ke sana berperang, nggak bisa juga, ya kan? Nggak bisa, karena itu menyalahi aturan yang berlaku sekarang. Tapi seandainya tempo boleh, lokal. Tapi sekarang kan nggak bisa, karena kita ini diatur oleh undang-undang, ya paling tidak hukum internasional itu mengatur sedemikian rupa ya orang-orang yang bukan warga negara setempat. Tapi yang paling masalah sebenarnya, ya ini sepanjang pengetahuan saya, ya saya itu pernah ke Israel, tapi tidak cukup 1 jam. Karena kita hanya tahu saja, habis itu kita keluar. Ya, karena Israel itu perbatasan dengan Sinai, Turisina. Nabi Musa itu menerima wahyu, itu dekat dari sini. Kita bisa masuk, ada paspor. Itu cuma tidak cukup sejam kita keluar. Ya, karena juga tidak aman ya sudah. Artinya begini, kalau di Palestina itu yang disayangkan karena pemerintah Palestina dengan gerakan pembebasan Front Pembela Islam Palestina, kemerdekaan Palestina, itu tidak sejalan. Pemerintah di satu sisi dengan gerakan Front Pembela Pembebasan Palestina itu tidak sejalan. Ya, siapa Front Pembela Pembebasan Palestina? Itulah dulu yang diketuai oleh Yasser Arafat. Ada di sana gerakan, ada Fatah, gerakan Fatah namanya. Ya, ada gerakan Hamas. Nah, ini Fatah dengan Hamas terkadang detonasi runtuh baca. Belum lagi pemerintahnya sendiri. Kalau pemerintahnya itu selalu dia mau melakukan apa istilahnya itu rekonsiliasi dalam bentuk kedamaian, perundingan terus. Dan memang jadi yang begini itu bukan dari masyarakat, bukan dari pemerintahnya, bukan tentaranya, tapi sipilnya. Kenapa bisa dia meracik senjata? Karena hampir semua negara Arab itu memperlakukan apa yang disebut dengan wajib militer. Ya, orang yang sudah umurnya 17 tahun tidak boleh kalau dia tidak mengabdi dulu jadi tentara. Minimal 2 tahun atau ada yang 1 tahun. Jadi mereka punya pengalaman semua. Pak balu-balu lambace wirila langnya hati-hati. Belum jadi tentara tuh. Mau orang pistol, mau dia ngeracik apa tembak loh. Nah, itu dia itu. Tapi ini politik. Ya, itu dia yang perlu saya komentari. Intinya walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka sebenarnya kalau kita baca sejarahnya, ya orang-orang Yahudi itu menganggap selain daripada orang-orang Yahudi itu adalah keledai berbentuk manusia. Ya, mereka menganggap selain daripada orang-orang Yahudi itu adalah keledai. Kenapa mereka diciptakan dalam bentuk manusia?
supaya bisa mereka menjadi pembantu, karena kalau keledai betul tidak bisa komunikasi. Itu menurut keyakinan, tapi itu tidak semua sebenarnya orang Yahudi begitu. Yang Yahudi yang konservatif saja itu, yang ekstrim gitu. Ya, karena orang-orang Yahudi itu banyak juga yang betul-betul sangat paham, karena Yahudi itu punya sekte juga. Ada sekte Yakubiyah kalau saya tidak salah ingat. Ya, saya punya buku tentang ensiklopedia Yahudi. Itu ada 9 jilid atau 8 jilid. Itu ditulis oleh seorang ulama Mesir, ya, dan dia ahli sejarah, namanya Profesor Abdul Wahab Al-Masiri. Itu sudah meninggal beliau. Saya beli bukunya di fotokopi karena sangat mahal waktu itu. Ya, dia menulis buku itu sekitar 23 tahun, hanya 8 atau 9 jilid. Pokoknya masalah Yahudi kemana nih Kurdilan. Sejak dikenal yang namanya Yahudi, ada semua. Mau gerakan Sionisnya, Yahudi yang kiri, Yahudi yang kanan, yang macam kemana. Karena itu bentuk ensiklopedia. Ya, jadi saya pun baca-baca buku itu, tapi sampai sekarang belum tamat-tamat. Saya hanya pilih-pilih mana yang penting, itu saya baca.